Oke, Mas. Terima kasih. Oke, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Baik. Ya, baik, Alhamdulillah ya. Tahu jam 11. Eh, ya, baik. Ini adalah pemateri kita yang kedua, yaitu Profesor Dr. Supriyono, MPD. Nah, beliau ini merupakan Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal dan Informal Indonesia, sekaligus guru besar Universitas Negeri Malang. Nah, mungkin saya sedikit membacakan CV-nya ya. Eh, Bapak Profesor Dr. Supriyono MPD ini merupakan eh, lahir pada 21 Agustus 1963. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang menjadi anggota sekaligus menjabat Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada tahun periode 2018 sampai 2022 dan juga Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia pada tahun periode 2014 sampai 2019. Nah, untuk riwayat pendidikannya, Bapak Profesor Dr. Supriyono MPD ini mengawali pendidikan SD-nya itu di SD Negeri 1 Wonorejo, Talun Blitar pada tahun 1976. Kemudian sekolah menengah pertama Negeri 1 Wulingi 1980, STG-nya STG Negeri Blitar yaitu 1983, adapun jenjang S1-nya itu sarjananya pendidikan luar sekolah IKIP Malang pada tahun 1988, jenjang S2 pendidikan magister pendidikan luar sekolah IKIP Malang tahun 1997, sedangkan S3 ia selesaikan pada pendidikan doktor pendidikan luar sekolah Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI pada tahun 2000. Mungkin untuk saya langsung serahkan saja ya kepada Bapak Profesor Dr. Supriyono untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Namanya siapa? Dari Poningsi, Pak. Dari mana? Dari Universitas Sriwijaya, Pak. Sriwijaya. Oke, dari Palembang. Ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak siapa? Namanya? Sundari, Pak. Mbak Sundari. Oke, terima kasih Mbak Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada hari ini saya punya kesempatan dan kemampuan untuk membersamai kalian semua. Tercatat 44 entry yang masuk pada hari ini. Kita akan bersama-sama di virtual room untuk saling berdiskusi ya, untuk saling berdiskusi tentang RUU Sisdiknas dalam bingkai NKRI atau pentingnya pendidikan non formal dan informal dalam RUU Sisdiknas. Ya, kita fokus di situ dulu. Nanti yang lain-lain kalau ada pikiran-pikiran baru terkait dengan peta jalan, sistem pendidikan nasional, dan seterusnya, ya silahkan saja. Yang kedua, selain ungkapan syukur dan terima kasih kepada panitia dari Imadiklus yang telah menggelar diskusi ini, moga-moga walaupun pesertanya tidak terlalu banyak, bisa memberi manfaat lah dan memberi berkah bagi kita semua. Terima kasih kepada Mas Andi yang Ketua Imadiklus kita. Teruslah berkarya, teruslah berjuang, teruslah berbakti pada nusa dan bangsa serta keluarga. Saudara-saudara semuanya, Pak
PRI tidak menyiapkan materi khusus ya terkait dengan dengan peran pendidikan non formal dalam RUU Sisdiknas. Tapi saya ambilkan dari berbagai macam slide ya yang bisa memicu kita untuk saling berdiskusi. Saya ambilkan dari beberapa tayangan Pak Pri di UPGRIS kemarin yang mungkin juga cocok untuk kita lihat. Yang pertama, saya mulai dari inisiasi ya. Inisiasi pemerintah untuk merevitalisasi, merekonstruksi, membangun kembali Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang tahun 2021 dan 2022 yang sedang berjalan itu sedang direvisi. Sedang diusulkan untuk direvisi. Jadi ini adalah inisiatif dari pemerintah. Nah, cuma catatannya masih banyak hal yang perlu kita diskusikan. Itu pada 1 Februari 2022 kemarin muncullah dokumen ini. Dokumen RUU ini. Lalu dikritik, diberi masukan kiri kanan, lalu muncullah versi April 2022. Yang itu saya punya dokumennya, nanti saya kirim ke Mas Andi. Silakan dipelajari, tetapi semuanya masih bersifat draft. Berbagai komponen bangsa memberi masukan dan berinisiatif untuk terlibat di dalam penyusunan RUU ini. Nah, dari situlah tim kerja itu mendapatkan masukan-masukan yang semakin menyempurnakan draft RUU. Terakhir bulan Juni, bulan Mei ya, Juni ya, itu sampai di presiden, dan presiden mengatakan bahwa belum tahu tentang adanya inisiatif perbaikan undang-undang ini. Nah, tetapi pihak yang dulu disebut Balitbang, sekarang namanya adalah BSKP, Badan Standar Nasional Asesmen dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan, namanya BSKP, Badan Standar Nasional Pengembangan Kurikulum dan Asesmen Nasional Pendidikan, mengatakan bahwa ini memang masih dalam perencanaan. Ya, diusahakan agar RUU ini bisa masuk program legislasi nasional tahun 22. Ya, tapi itu tidak bisa terjadi. Ya, lalu asosiasi penggerak dan penyelenggara pendidikan nasional mengusulkan agar ditunda dulu. Ditunda pembahasannya, ditunda inisiasinya itu dibahas secara bersama-sama dulu, lalu nanti baru diajukan ke Prolegnas. Itu cerita
yang berseliweran di sekitar kita. Itu cerita yang berseliweran di sekitar kita dan kita terlibat dalam seliweran-seliweran itu, tetapi secara formil komunitas KPNV itu diundang oleh BSKP. Saya selaku personalia terlibat 2 kali, mewakili akademisi KPNV lalu mewakili BAN, Badan Akreditasi Nasional, PAUD dan BNF. Tetapi saya tidak berinisiatif memberi masukan lisan, tetapi masih terus mencermati dan menyampaikan beberapa usulan lisan. Itu yang terkait dengan usulan kita. Saya tidak tahu kawan-kawan mahasiswa PLS tertarik pada RUU ini pada kepentingan yang mana. Kepentingan yang mana, nanti kita diskusikan. Silakan nanti memikirkan kira-kira tanggapan Bapak Ibu, kalian semua, adik-adik mahasiswa seperti apa. Yang kedua, positioning kita, terutama terhadap undang-undang ini. Kita mendukung inisiasi pemerintah mengusulkan RUU Sisdiknas ini, mendukung. Kalau perlu memang segera dimulai, dan inisiasi ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Karena selama ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional kita banyak yang inkonsisten dengan peraturan perundangan yang lain maupun dengan konsepsi teoretik konseptual tentang pendidikan. Jadi yang kedua itu harapan agar forum-forum gagasan ini dimajukan kepada pihak terkait, lalu spesifik pada perihal pendidikan non-formal dan kaitannya. Juga memberi usulan atau gagasan pada perihal pendidikan pada umumnya. Nah, kalau kita membaca RUU Sisdiknas yang versi April, yang versi kedua, itu masih belum berubah banyak pendidikan non-formalnya. Pendidikan masyarakat maupun pendidikan non-formal masih di sekitar itu, masih di sekitar disebut pembelajaran informal, yang informal. Jadi jalurnya itu 3, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pembelajaran informal. Nanti ada lihat. Jadi pada era Merdeka Belajar ini ada semangat untuk menyatukan 3 jalur itu. Kalau Pak Pri itu pada saat pengukuhan guru besar sudah menuliskan secara khusus bagaimana masyarakat belajar itu terbentuk. Kalau sudah terbentuk maka jalur formal, informal, non-formal itu menyatu. Orang boleh belajar dari homeschooling, tidak sekolah, lalu belajar ke kursus dan seterusnya, belajar di sekolah gitu. Ya pada dasarnya prakteknya memang 3 jalur itu kan saling melengkapi. Tapi ada titik-titik ekstrim tertentu yang orang tidak sekolah. Ada titik tertentu yang orang itu hanya sekolah. Gitu. Nah ini yang kedua, munculnya semangat Omnibus Law. Ini siapa yang main-main? Yang bikin coretan-coretan. Mohon maaf kepada teman-teman, jangan dicoret layarnya ya. Ini sedang menjelaskan, tolong didengar terlebih dahulu. Atau kita tanya jawab saja.
Tadi mungkin sudah seru dengan Prof. Hafid Abbas ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan? Nah, silakan. Atau ditulis di menu chatting kalau boleh. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Iya, Pak. Dipersilakan, Pak. Jadi bersemangat menyatukan 3 undang-undang sistem pendidikan. Tapi sesungguhnya bukan hanya 3. Di pendidikan kita itu kan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang pendidikan tinggi. Nah, ini akan disatukan dalam satu undang-undang sistem pendidikan nasional. Padahal katanya orang-orang dari yang memahami regulasi, kita itu punya 24 undang-undang yang terkait dengan pendidikan, termasuk undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ya, itu yang masih menjadi problem bagi kita. Ya, Omnibus Law. Nah, ini pasal 16 menyebut jalur pendidikan terdiri 3, pendidikan formal, non formal, dan pembelajaran informal. Jadi informal itu hanya disebut pembelajaran. Nah, kita tidak sepakat di sini. Ya, mestinya disebut pendidikan informal karena normatif pembelajaran di sosial pedagogi itu perannya sangat banyak, sangat besar. Nah, lalu pasal yang secara khusus menyebut tentang pendidikan pembelajaran informal itu disebut merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri itu hanya salah satu saja bentuk pembelajaran informal. Ada yang pembelajaran yang diiringi oleh mentor. Itu. Lalu ada belajar sendiri yang belajar sendiri tidak disengaja tetapi mengubah perilaku positif. Jadi di dalam klasifikasinya Josephson itu, udah lama itu, pelajaran informal itu ada 3 jenis. Gitu. Ya, nanti silakan kalau di dalam. Yang berikut pasal 23, 24, 25 itu juga mengatur tentang pendidikan non formal. Nah, di sini kita punya terma baru, pendidikan non formal itu disebut dengan pendidikan kesetaraan dan pendidikan komunitas dan kecakapan hidup. Jadi hanya direduksi menjadi pasal 24 itu. Pendidikan non formal yang diakui pemerintah yang perlu diatur itu hanya pendidikan kesetaraan dan pendidikan komunitas dan kecakapan hidup. Nah, kalau kesetaraan kalian sudah tahu lah, paket ABC ya, substitusi dari fungsi sekolah. Tapi yang pendidikan komunitas dan kecakapan hidup itu kan tidak implisit memaknai yang mana. Sementara praktek pendidikan non formal di Indonesia itu sekarang itu ada kursus, ada pelatihan, ada les privat, sampai dengan yang paling individual ya, namanya homeschooling gitu. Sebagian memang informal, tetapi harus diwadahi dan diatur itu. Kepentingan undang-undang itu kan mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dalam sistem berbangsa bernegara kita. Itu yang perlu kita diskusikan nanti. Nah, kalau pendidikan kesetaraan ini malah diatur khusus, harus diakreditasi dan sebagainya. Nah, pasal 26 itulah penjelasan tentang pendidikan komunitas. Tapi tetap disatukan. Pendidikan komunitas itu penggantian dari kursus.
Nah, silakan jadi nanti kita diskusikan. Saya mengusulkan ditolak terma ini. Ya. Ya kembali ke Undang-Undang Nomor 23 saja definisinya loh ya. Yang cocok dan kita terima hanya pasal 27 bahwa pendidikan non formal diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Prakteknya seperti itu. Nah, inilah beberapa diskusi kita tentang pendidikan non formal dalam undang-undang. RUU itu, RUU. Nah, ini prinsip-prinsip penyelenggaraan. Nah, ini kami mengusulkan rekomendasi. Banyak hal. Jadi, jangan sampai yang nomor 4 itu, pendidikan hanya dimaknai sebagai schooling system. Pendidikan itu luas. Pendidikan itu tidak hanya sekedar schooling system. Selama ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, ketika ngomong pendidikan yang dibayangkan, yang didefinisikan itu hanya soal sekolah dan gurunya. Yang terjadi di luar sekolah itu berat mereka membicarakannya. Memang untuk dibatasi secara rigid itu sulit. Tetapi prakteknya ada. Tapi bisa diatur sebenarnya. Itulah beberapa hal yang menurut saya perlu kita diskusikan. Yang lain-lain ini ya nantilah kalau kalian kita ini dulu ada terma mutatis mutandis di bagian peralihan, tapi sudah tidak ada di edisi April. Demikian Mbak siapa tadi? Mbak Sundari. Ya, Mbak Sundari. Sementara yang trigger yang bisa saya sampaikan, saya nunggu tanggapan dari kalian. Kalau kalian banyak memberi tanggapan, saya bersemangat. Kalau tidak ada ya kita akhirkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari Pak Supriyono ya. Kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya jawab nih. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau mengaktifkan suaranya. Nah, ini memberikan masukan tanggapan terhadap hasil kerja Ibu yang diingini Pak, silakan.